Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024. Saya akan membahas sebuah topik yang cukup unik. Judulnya adalah Jangan Suka Kepo. Artinya jangan suka campurin urusan orang lain. Jangan nosy gitu ya. Yang akan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12. Kita mulai dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami saat kami aplikasikan. Berbicara kepada kami Tuhan, agar kami mengerti rencana-Mu dan kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ayat 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saya bacakan dari kitab New King James Version sebagai comparisonnya ya. But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you. For you yourself are taught by God to love one another. And indeed, you do so toward all the brethren who are in all Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more, that you also aspire to lead a quiet life. Hidup yang tenang. To mind your own business and to work with your own hands, as we commanded you. 12. That you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing. Jadi ini di dalam satu perkataan simpelnya aja ya, yang diawali dengan saling mengasihi, jangan campur urusan orang lain. Jangan campuri urusan orang lain. Nah, saya mulai dengan sebuah ilustrasi. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang bapak dengan putranya sedang berjalan di jalan setapak pegunungan, jalan kecil banget. Ketika mereka melihat awan debu mengepul di udara, apaan ini ya? Pikir mereka. Mereka merangkak maju perlahan-lahan dan menemukan seekor luwak badger sedang sibuk membuat sarang di tepian tanah yang mereka lalui. Ia memasukkan badger ini, luwak ini, memasukkan kepala dan bahunya ke dalam lubang dan dengan bersemangat menggali dengan kaki depannya serta menendang tanah keluar dari lubang dengan kaki belakangnya. Ia begitu asik dengan pekerjaannya sehingga ia tidak mendengar kami. Ia fokus banget pada apa yang sedang dikerjakannya. Dia mind his own business. Kira-kira begitu. Nah, saya tidak dapat menahan diri dan menyodoknya dari belakang dengan tongkat panjang yang tergeletak di dekatnya, kata sang bapak. Iseng juga bapak ini. Saya dapat pikirkan saya sendiri mungkin akan seperti itu juga. Iseng. Saya tidak melukai luwak itu. Tetapi luwak ini melompat tinggi ke udara dan berbalik ke arah kami. Apa yang terjadi? Saya dan putra saya mencetak rekor dunia baru untuk lari cepat sejauh 100 meter. Kabur.
karena dikejar luak ini. Kaget. Bapak itu berkata bahwa ia baru saja belajar sesuatu dari keangkuhannya. Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian lebih baik tidak mencampuri urusan orang lain. Belajar itu kan dalam keadaan tenang, sibuk dengan dirinya sendiri, ngapain diganggu? Tidak mencampuri orang lain berlaku bukan hanya dalam hubungan dengan sesama orang percaya kepada Yesus, tapi juga terhadap setiap orang. Rasul Paulus mendorong jemaat di Tesalonika untuk hidup tenang. Dalam arti hidup untuk tidak mencampuri urusan orang lain dan fokus pada apa yang harus kita kerjakan. 1 Tesalonika 4 ayat ke-11 tadi. Bayangkan, kalau Bapak ini sibuk dengan urusannya sendiri, climbing, mendaki, jalan-jalan, dan Bejer juga sibuk mengurus urusannya sendiri, kan aman. Nggak usah cari gaduh. Hidupnya tenang, saling menikmati kehidupan ini. Kita akan share dunia ini. Diciptakan oleh Tuhan untuk kita sekalian. Baik manusia maupun binatang yang diciptakan Tuhan. Pepohonan dan sebagainya ini. Kita harus berdoa bagi orang lain dan berusaha dengan kasih karunia Allah untuk membagikan firman Allah. Dan kadang-kadang kita terdorong untuk memberikan kata-kata koreksi yang lembut bagi sesama orang percaya. Namun, belajar untuk menjalani hidup yang tenang dan tidak mencampuri kehidupan orang lain adalah sesuatu yang sangat penting banget. Perilaku hidup tenang tanpa mencampuri urusan orang lain dapat menjadi contoh yang baik bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat ke-12 tadi kita baca. Panggilan kita adalah untuk saling mengasihi. Itu panggilannya. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Panggilan kita adalah untuk saling mengasihi. Nah, kalau kita saling mengasihi, kita nggak usah cari ribut sama orang. Campuri urusan orang lain. Nggak diminta pertolongan, sibuk mengurus orang lain. Nah, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12 ini, Paulus menggambarkan jenis perilaku kudus yang menuntun pada kesenangan Allah dan reputasi baik di antara jemaat Allah yang terlihat dengan jelas. Kita baca tadi, orang luar yang melihat, wow, baik ya, jadi orang-orang Kristen mereka bekerja, they mind their own business, membantu orang lain dan sebagainya ini. Sebelumnya, Rasul Paulus berfokus pada kemurnian seksual. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Kemudian pokok bahasannya adalah kasih persaudaraan. Dia tunjukkan ini. Ini loh kasih yang sesungguhnya itu. Jangan daging. Sebuah tema yang sudah dikenal jemaat Tesalonika dengan sangat baik. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Kasih merupakan dasar bagi kebajikan dan kebajikan apapun bentuknya. Jadi Paulus menekankan pentingnya kasih terhadap sesama terlebih dahulu. Berdasarkan kasih, Paulus memerintahkan para pembacanya untuk menjalani hidup yang damai, mengurus urusan mereka sendiri, dan menjadi pekerja yang keras untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Nah, orang Kristen yang mengasihi orang lain tidak akan menimbulkan masalah karena mereka tidak akan mau mencucukkan hidung mereka di tengah-tengah persoalan orang lain. Karena memang tidak ada hukum yang menentang kasih, maka mereka berniat melakukan ini dengan kasih. Mind your own business. Jadi dia tidak akan mau mencampuri berdasarkan kasih ini sendiri, kecuali diminta. Nah, mereka tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Mereka juga tidak akan duduk diam dan berharap orang lain memenuhi kebutuhan mereka. Amsal 25:17 memberikan nasihat yang baik tentang tidak boleh terlalu sering datang ke rumah sesama, tetapi juga menyinggung tentang pentingnya untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Di dalam Amsal 25:17 ini tertulis, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Jadi kita perlu memperhatikan batasan-batasan, boundaries yang ada di dalam hal ini. Saat dan waktunya pun kita harus mengerti di dalam hal ini.
Rupanya, kemalasan merupakan cara hidup bagi beberapa janda pada abad pertama. Jadi Paulus banyak menuliskan nasihat-nasihat tentang hal ini. Paulus memerintahkan Timotius yang masih muda pada waktu itu dalam 1 Timotius 5 ayat 9 sampai 13 untuk merawat para janda yang dikenal karena perbuatan baik mereka. Para janda tersebut memiliki reputasi sebagai ibu yang membesarkan anak-anak mereka, ramah terhadap sesama, dan melayani sesama orang percaya, dan merawat orang-orang yang menderita. Ini para janda yang baik yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius untuk membantu para janda yang mempunyai karakter seperti ini. Akan tetapi, Timotius harus menahan diri juga untuk tidak menggunakan amal dan power yang diberikan kepadanya untuk membantu para janda tertentu yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, foya-foya dari bantuan yang diberikan. Keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter bahasa Alkitab dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Dapat dibaca dalam 1 Timotius pasal yang kelima, ayat 6 dan ayat 13. Memindahkan cerita dari satu tempat ke tempat yang lain dan dibumbui. Meleter. Ya. Nah, orang-orang begini tidak perlu dibantu, kata Rasul Paulus. Dia menasihatkan akan Timotius tentang hal itu. Biar mereka juga membantu diri mereka sendiri untuk berhenti tidak melakukan hal yang tidak pantas tersebut, hal yang tidak sopan tersebut, yang melangkahi batasan-batasan yang orang lain tempatkan. Biarkan mereka daripada melakukan itu, biar mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Nah, kalau mereka sibuk bekerja, maka mereka tidak memiliki waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Paulus telah memberikan contoh yang baik tentang gaya hidup yang tekun ketika ia berada di Tesalonika dengan bekerja dengan tangannya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. He was a tent maker. Dia pembuat tenda, menjual ini. Pada ayat berikutnya kita akan melihat efek dari hidup tanpa mencampuri urusan orang lain. Minding their own business. Jadi kita akan lihat pada ayat berikutnya ya, bagaimana cara hidup tenang tanpa mencampuri urusan orang lain. Adalah bahwa orang-orang dunia akan melihat bahwa kita selaku orang percaya hidup benar dan sopan dan tidak melewati batasan-batasan yang orang lain tempatkan, dan ini merupakan pandangan orang luar yang bukan Kristen. Baik ya orang ini, they mind their own business. Mereka tidak mencampuri urusan orang lain, tidak sibuk masuk ke dalam ranah yang bukan merupakan ranah mereka. Untuk itu mari kita baca ayatnya seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, ayat sebelumnya menggambarkan 3 sifat yang Paulus ingin dorong, yang Paulus ingin tanamkan dalam diri orang-orang percaya di Tesalonika. Apa ketiga sifat yang ditemukan Paulus yang dituliskannya di dalam tulisannya kepada jemaat di Tesalonika ini? Apa itu? Sifat-sifat ini termasuk yang pertama, bersikap damai terhadap sesama, hidup tenang, damai, sejahtera, hidup tenang. Yang kedua, tidak mencampuri urusan orang lain, fokus pada apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, memiliki etos kerja yang produktif, hasilkan pendapatanmu sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupmu. 3 hal ini, kalau orang itu sibuk fokus pada pekerjaannya, sibuk mengurusi urusannya sendiri dan anggota keluarganya yang harus dinafkahi, mana ada waktu dia mencampuri urusan orang lain. Paulus menegaskan dalam ayat ini bahwa gaya hidup yang tenang dan tekun yang ia gambarkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 menuntun kepada kesaksian yang efektif di hadapan orang-orang yang terhilang dan menghindari kehidupan yang bergantung pada orang lain. Dia memanggil kita untuk menafkahi diri kita sendiri. Nah, hal ini terutama tidak dimaksudkan untuk memberi kesan kepada orang-orang yang tidak percaya, tetapi agar mereka lebih menerima Injil.
Kalau orang yang tidak percaya melihat bagaimana gaya hidup orang Kristen yang tidak sopan ini, yang menggantungkan dirinya kepada orang-orang lain, ngapain mereka harus percaya kepada Injil? Ngapain mereka harus percaya kepada Alkitab? Sehingga mereka meragukan karakter daripada Yesus Kristus itu yang mencoba mengambil kesempatan dari orang-orang lain. Mengintimidasi, memanipulasikan. Nah, kita harus memberikan contoh yang baik, karena itu Rasul Paulus mengajarkan para jemaat di Tesalonika dan memberikan kecaman kepada para janda yang sibuk meleter, mencampuri urusan orang lain, memindahkan satu cerita ke cerita yang lain, ke rumah yang lain. Timotius diberikan pengarahan seperti demikian. Siapa yang harus dibantu, siapa yang tidak harus dibantu. Mengapa tidak dibantu? Agar mereka bertobat dari perbuatan mereka tersebut dan mulai menyibukkan diri mereka, menghasilkan pendapatan, sehingga mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berfoya-foya, tidak memiliki waktu lagi untuk mencampuri urusan orang lain. Mungkin beberapa anggota jemaat di Tesalonika lebih membutuhkan nasihat-nasihat ini daripada yang lain. Ayat-ayat selanjutnya menunjukkan bahwa mereka bergumul dengan kebingungan tentang kedatangan Kristus kembali. Dan karena itu tidak melihat alasan untuk bekerja. Sebagai akibat dari kemalasan ini, orang-orang non-Kristen akan bersikap negatif terhadap Injil. Saya ingat itu. Mungkin 1 dekade yang lalu itu. Orang ribut tentang kedatangan Yesus. Mereka berhenti bekerja, pakai pakaian putih-putih, menunggu di gunung. Ngapain? Sampai Yesus datang, kita diwajibkan bekerja dan menghasilkan penghasilan kita sendiri. Ya, sambil menunggu kita bekerja, tapi pada saat yang sama, kita bertobat dengan meninggalkan kejahatan dan dosa kita, sesuai dengan Yesaya 59 ayat 2, agar doa kita dapat didengarkan, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Merubah karakter yang jahat menjadi karakter yang baik di dalam hal ini. Jangan sampai kita seperti Firaun mengeraskan kepala, sekalipun telah melihat tangan Tuhan bekerja, mendatangkan konsekuensi akibat keras kepala dan tidak ingin berubah ini. Kitab Amsal menawarkan petunjuk yang bijaksana untuk mendukung ketekunan dan menentang kemalasan. Kitab Amsal menunjukkan bahwa siapa mengerjakan tanahnya, siapa rajin bekerja, mencangkul gitu ya, akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, yang bukan-bukan aja, tidak berakal budi. Daud mengatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang tidak berguna. Ngapain berhenti mata melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya? Fokus pada apa yang harus kita kerjain. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan dari Alkitab. Amsal 12 ayat yang ke-11. Sedangkan Amsal 13 ayat yang ke-4 mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan karena tangannya rajin bekerja. Dari matahari terbit sampai tenggelam, dia rajin mencangkul, istilahnya seperti itu. Demikian pula Amsal 20:13 mengatakan, jangan apa? Jangan menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan kau akan makan sampai kenyang. Ingat, dari kitab Amsal, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi untuk melipat tangan, maka datanglah kemiskinan menyerbumu. Daripada mencampuri urusan orang lain, lebih baik fokus pada apa yang harus kita kerjakan. Pikirkan, besok mau ngapain ya, program kita besok itu apa ya? Ini hari sudah berakhir hari ini. Besok mau ngapain? Kita sudah menyusun program, kita sudah mengemvisi, melihat, memiliki visi apa yang akan kita kerjakan besok. Saya tahu hari saya besok mulai jam 7 pagi dengan konseling. My day starts at 7. I know that. Menolong orang-orang ini. Then a lot of stuff still need to be done. Mengapa Paulus berkata kita harus mengurus urusan kita sendiri? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 yang kita baca tadi, saya baca sekali lagi ya, perhatikan ini, kan beberapa kali kita baca sampai mendalam. Paulus berkata apa?
dan anggaplah sebagai suatu kehormatan. Kehormatan. Garis bawah itu, lingkari itu, kehormatan. Kasih marka. Untuk hidup tenang, kehormatan untuk hidup tenang. Jadi hidup tenang itu merupakan kehormatan. Tidak mencampuri urusan orang lain itu adalah hidup tenang. Dan itu adalah kehormatan. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Dalam ayat sebelumnya seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika atas iman, kasih, dan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketiga hal itu, iman, kasih, dan pengharapan adalah ciri-ciri kedewasaan yang dapat dikenali. Jadi merupakan pujian yang luar biasa bahwa Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika menunjukkan iman. Mereka menunjukkan kasih terhadap sesama. Ingat Yesus mengatakan, hanya dua hal yang penting diperhatikan dari sekian banyak hukum tertulis. Ada 613 hukum yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Tapi dia menyimpulkan dua. Waktu dia ditanya oleh orang Farisi, hukum mana yang terpenting? Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan daripada itu dia nggak pisahkan, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah kitab hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi. Dia datang untuk menggenapi ini. Dia datang dengan kasih. Dia mati untuk membayar upah dosa kita. Dia melengkapi, memenuhi. Dia menunjukkan juga bagaimana kasih itu terhadap sesama, dia mati, dan bagaimana mengasihi Allah Bapa itu. Ya. Nah, jemaat Tesalonika ini menunjukkan iman mereka, kepercayaan mereka dari hati yang terdalam kepada Yesus Kristus. Menunjukkan kasih kepada sesama tadi telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Nggak perlu ditulis lagi. Aku tahu kalian mempraktekkan ini. Dan pengharapan akan Yesus ini ada di dalam hati mereka. Mengapa dia mengungkapkan pengharapan ini? Karena sebagian besar orang mengundurkan diri daripada bekerja. Toh Tuhan sudah mau datang. Ngapain bekerja? Indonesia pernah terjadi. Tadi saya katakan. Pakai pakaian putih-putih. Nunggu di gunung. Ngapain? Jadi pengharapan kita berharap Yesus akan datang. Tapi dalam pengharapan tersebut, dalam menunggu kedatangannya, bukan berarti kita mesti leha-leha, duduk-duduk diam tanpa bekerja. Kita harus bekerja. Tiga hal itu merupakan hal ciri kedewasaan tadi kan. Nah, dalam 1 Tesalonika 1 ayat ke-8, Paulus mengamati bahwa iman jemaat Tesalonika begitu kuat sehingga ia tidak perlu mengajar mereka tentang iman. Tetapi ia mengutus Timotius kepada mereka untuk menguatkan iman mereka. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Timotius membawa kembali kabar baik tentang iman dan kasih mereka. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Bahkan mereka begitu efektif dalam mengasihi satu sama lain. Sehingga Paulus berkata bahwa ia tidak perlu menulis apapun lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Namun menarik bahwa sementara Timotius menyampaikan berita tentang iman dan kasih mereka, Paulus tidak menyebutkan harapan mereka. Sepertinya di antara orang-orang yang dikunjungi oleh Timotius ini tidak terdapat kemalasan. Mereka mengantisipasi kedatangan Kristus, ya, tapi mereka juga bekerja. Jadi di pandangan orang luar mereka ini sopan banget. Hidup mereka tenang banget. Itu yang dimaksudkan tadi. Nah, jemaat di Tesalonika memahami beberapa perincian penting dari nubuat Alkitab. Lihat 1 Tesalonika 5 yang pertama nanti. Tetapi dalam 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika 5, Paulus memfokuskan tulisannya untuk memberi semangat dalam pengharapan mereka. Dalam pengharapan menunggu kedatangan Kristus tersebut, jangan duduk bermalas-malasan. Lakukan bagianmu, yaitu bekerja. Jangan sampai tidak bekerja bermalas-malasan dengan alasan menunggu kedatangan Kristus. Hidupmu meleter, mencampuri urusan orang lain.
Mereka perlu diberi semangat dalam pengharapan mereka karena mereka sedang mengalami kesulitan seperti yang kita semua alami pada saat-saat tertentu. Dan Paulus ingin mereka mampu menjadi kuat bahkan di masa-masa sulit. Jadi ini penting. Jangan sampai kita tidak mengerti, hanya ikut-ikutan tanpa memeriksa. Wah, krisis mau datang, nggak usah bekerja. Dengan orang begitu, kita lakukan yang sama. Kok kamu begitu? Kata si Anu, kata si Anu, kata si Anu. Berhenti sejenak. Itu kata si Anu. Tapi apa kata Alkitab? Itu sumber kebenarannya. Hari ini kan jauh sekali, banyak sekali, gampang sekali orang menyebarkan hoax dengan satu pencetan tombol. Mau Instagram, mau Facebook, WhatsApp, dan sebagainya ini. X, apa aja bisa dilakukan orang. AI lagi. Yang penting kita itu adalah menelaah kembali. Tidak menerima mentah-mentah segala yang tertulis dan ikut-ikutan. Hidup kita harus tenang. Tetap bekerja dan tetap beribadah sambil memiliki pengharapan dan iman di dalam Kristus itu. Dalam 1 Tesalonika 4 yang ke-13, Paulus menjelaskan bahwa ia tidak ingin mereka tidak diberitahu tentang masa depan. Khususnya apa yang terjadi ketika seorang percaya meninggal dan apa yang terjadi ketika Yesus kembali. Rapture, pengangkatan, harus diajarkan. Paulus tidak ingin mereka berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki harapan. Paulus memahami bahwa agar tetap kuat di masa-masa sulit. Seperti ketika orang yang dicintai meninggal misalnya. Penting untuk mengetahui dan mengandalkan janji-janji Allah bahwa mereka tidak mati tapi mereka hidup di surga bersama dengan Kristus. Kita akan bertemu kembali dengan mereka bagi kita orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Kristus itu. Bukan seperti orang tidak percaya, hilang dan kemudian kita mourning, kita bersusah hati seperti orang tidak memiliki pengharapan. Kita adalah orang-orang percaya yang memiliki pengharapan. Karena itu kita bersukacita karena kita akan bertemu kembali dengan mereka. Setelah menguji jemaat di Tesalonika atas kasih mereka, 1 Tesalonika 4 yang ke-9, Paulus menantang mereka untuk lebih menunjukkan kasih. Dalam konteksnya, Paulus memberikan 3 alasan mengapa kita harus mengurus urusan kita sendiri. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 12, ia memberi 2 alasan. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Karena kesaksian kesetiaan mereka terbukti. Paulus meminta agar mereka mengurus tanggung jawab mereka sendiri tanpa mencampuri urusan orang lain. Sehingga di mata orang luar mereka terlihat baik dan orang-orang luar yang mengamati tingkah laku mereka akan menaruh rasa hormat akan hidup mereka yang sopan dan santun karena mereka hidup tanpa membebani orang lain. Paulus ingin mereka menjadi kesaksian yang baik. Sebetulnya kita menolong diri kita sendiri daripada kesulitan. Karena pada waktu kita mencampuri urusan orang lain banyak masalah yang timbul. Kita sedang menolong diri kita sendiri. We do ourselves a favor not to get involved. Kedua, dengan mengurus urusan mereka sendiri dan bekerja dengan tangan mereka sendiri, mereka akan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan tidak berutang atau bergantung pada orang lain untuk melakukan pekerjaan itu bagi mereka. Dengan menempatkan nasihat ini dalam konteks menjadi lebih penuh kasih. Jadi dengan tidak mencampuri urusan orang lain, kita menghargai privasi orang lain, kita menghargai batasan yang orang lain tempatkan, artinya kita mengasihi mereka. Paulus membantu kita memahami bahwa mengurus tanggung jawab kita sendiri merupakan ungkapan kasih terhadap orang lain. Karena kita tidak membebani kesejahteraan kita kepada orang lain. Terakhir, ada alasan ketiga, bukan hanya 2. Mengapa Paulus memberitahu jemaat di Tesalonika untuk mengurus urusan mereka sendiri dan bekerja dengan tangan mereka sendiri menghasilkan
penghasilan sendiri untuk menopang hidup mereka dan keluarga. Rupanya ada beberapa orang yang berpikir bahwa mungkin hari Tuhan telah dimulai dan mereka telah berhenti memenuhi tanggung jawab mereka. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 11, Paulus berbicara menentang mereka yang telah melakukan hal-hal seperti ini. Nasihat Paulus untuk perilaku buruk seperti ini adalah dengan mengulangi dan menjelaskan lebih lanjut apa yang telah ia katakan kepada mereka dalam surat pertamanya tentang kedatangan Yesus dalam pengangkatan, rapture, dan hari Tuhan, apa yang terjadi setelah pengangkatan. Jadi dia berbicara, apa sih antisipasi kita tentang hari pengangkatan, tentang rapture, dan apa yang terjadi bagi mereka yang ditinggalkan setelah pengangkatan itu terjadi. Ini telah pernah kita bahas juga. Jemaat di Tesalonika dapat memiliki harapan yang lebih kuat dengan memahami apa yang direncanakan Allah untuk dilakukan. Dan itu akan membantu mereka memprioritaskan dan menggunakan waktu serta sumber daya mereka dengan bijaksana. Jangan sampai kita karena mengurus urusan orang lain, kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Dan kemudian kesal sendiri. Hal yang sama berlaku bagi kita saat ini. Dengan memiliki iman, kasih, dan pengharapan yang dewasa, kita dapat membuat keputusan yang bijak dan menjaga apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk dijaga. Bukan hanya sekedar menjaga seperti jaga motor supaya tidak hilang, tapi menjaga dalam arti membuatnya bertumbuh. Jangan sampai seperti orang yang diberikan 1 dinar menanamkannya yang tidak bertumbuh. Tuhan tidak suka akan hal ini. Yang diberikan kepada kita bukan hanya harus kita jaga, kita rawat, kita harus membuatnya bertumbuh. Iman kita, kasih kita, pengharapan kita. Nah, sementara itu kita dapat mengurus urusan kita sendiri sambil kita menjaga dan membuat bertumbuh iman, kasih, dan pengharapan ini. Lakukan bagian kita, urus urusan diri kita sendiri, fokus pada pekerjaan kita, berfokus pada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk dilakukan, dan tidak mudah goyah bahkan saat menghadapi masa-masa sulit. Jika kita suka mencampuri urusan orang lain, kita gagal fokus untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mata dan pikiran kita akan terfokus dan terus-menerus terfokus pada urusan orang lain yang kita tidak tahu seluk-beluknya, dan kita sibuk ikut mengambil bagian untuk menceritakan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita, nggak ada urusannya dengan kita. Kita sibuk memikirkan itu, padahal Filipi 4 yang 8 dikatakan pada akhirnya saudara-saudara, setelah engkau lakukan hal yang ini, pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang berasal dari atas, sesuatu yang mulia, dan sebagainya ini. Itu yang diwajibkan bagi kita lakukan. Cerita yang disampaikan, meleter istilahnya tadi, akan bersambung dari satu mulut ke mulut lain. Dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah cerita yang sangat berbeda dari keadaan yang sesungguhnya. Beda. Paulus mengingatkan kita sekalian untuk fokus hanya pada apa yang harus kita kerjakan. Hidup sopan dan santun tanpa mencampuri urusan orang lain. Sehingga orang luar yang memperhatikan kita akan mengetahui pola kehidupan kita yang baik, dan mereka akan menaruh rasa hormat kepada kita. Mereka bisa dipercaya. Mereka nggak pindah cerita hal yang seperti itu. Mengapa urusan kita sendiri dapat membantu kita mempertahankan batasan yang sehat dan menghindari mengganggu kehidupan orang lain? Mengapa? Karena pada waktu kita mengurus urusan kita sendiri, kita nggak ada waktu. Tadi saya katakan mengurus urusan orang lain. Jadi kita dapat menghormati batasan yang kita tempatkan sendiri, dan pada saat yang sama kita menghormati juga batasan yang orang lain tempatkan. We respect one another's boundaries di dalam hal ini dengan mengecek hati kita, ya,
Dengan mengurus urusan kita sendiri, kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Karena kita semata-mata fokus untuk segala sesuatu yang ingin kita capai, seperti yang Tuhan taruh di dalam hati kita ini. Mengurus urusan kita sendiri berarti bertanggung jawab atas pikiran kita sendiri, atas perilaku kita sendiri, atas tindakan kita sendiri. Pada saat yang sama, kita menghormati batasan yang ditempatkan orang lain dengan membiarkan mereka melakukan tanggung jawab atas pikiran, perbuatan, dan tindakan mereka sendiri. Dengan demikian, kita menghormati privasi orang lain dan kita dapat menjalani kehidupan kita dengan tenang, bebas dari permusuhan yang mungkin kita timbulkan akibat mencampuri urusan orang lain. Orang nggak suka. Sudah nyampuri, nggak ada solusi. Nah, ini kan repot. Mengapa kita harus menjadikan hidup yang tenang sebagai tujuan hidup kita? Mengapa seperti itu? Orang percaya diselamatkan untuk suatu tujuan, untuk menunjukkan kemuliaan dan karakter Allah. Dalam 1 Tesalonika 4, Paulus memerintahkan orang Kristen untuk menjalani hidup yang menyenangkan Allah sehingga kita memenuhi misi yang ditetapkan Allah. Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12, saya bacakan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan. Ini kali ketiga kita baca. Untuk hidup tenang. Artinya tidak mencampuri urusan orang lain. Ini suatu kehormatan. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Dengan mengulang-ulang ayat ini, kita akan masukkan itu ke dalam pikiran dan hati kita. Melalui persatuan dengan Yesus Kristus, Allah memanggil kita untuk dikuduskan atau diubahkan secara rohani oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam hati kita. Sehingga kita makin dibentuk menyerupai Kristus panutan kita. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Dan buah pertobatan ini akan terlihat dengan jelas dari perubahan sikap dan karakter kita. So bear fruit worthy of repentance, kata Alkitab. Sehingga karakter kita akan berubah. Itu buah yang sejati, menetap dia. Menjalani hidup yang tenang berarti menjalani atau berperilaku dengan tenang. Menjalani hidup yang bebas dari gangguan, bebas daripada keributan, berarti terjadi akibat kita tidak mencampuri urusan orang lain. Istilah Yunani aslinya yang diterjemahkan di tempat lain dalam Alkitab sebagai ketenangan, istirahat, dipakai juga istilahnya. Orang istirahat, ya masa tenang kan? Dan menjaga kedamaian. Paulus mengajarkan bahwa gaya hidup orang percaya harus dicirikan oleh ketenangan, harus dicirikan oleh kedamaian, harus dicirikan oleh ketentraman. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 dan 12 ia menulis, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana mungkin hidup tenang? Orang-orang yang demikian kami peringati dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Tetap tenang. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kerjakan bagianmu. Sibukkan dirimu dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu itu. Tuhan tidak pernah menaruh di dalam hati kita, campurilah urusan orang lain. Nggak ada. Menurut 1 Tesalonika 4 yang ke-11, bagian dari menjalani hidup yang tenang adalah menolak, perhatikan ini. Bagian dari menjalani hidup yang tenang adalah menolak untuk mencampuri urusan orang lain. Urusanmu sendiri. Dan ini hanya dapat terjadi jika kita memiliki awareness yang tinggi.
Yang lalu saya mengatakan metacognition, think to think. Waktu kita gatal mulutnya ingin campur, kita pikirkan itu, loh dia nggak minta pendapat kita di dalam hal ini. Why bother? Kecuali hidup dan mati orang itu tenggelam, dia kelelepan, nggak bisa minta tolong, ya dibantulah. Dia nggak minta tolong pastor ngajarkan yang gitu. Oh, lain konteksnya. Jangan sampai orang kelelapan, kegelapan, terbenam dalam air, nggak bisa berteriak minta tolong. Lu kan nggak minta tolong, jadi gue biarin lu mati. Ya nggak gitulah. Ya. Jadi menolak untuk mencampuri urusan orang lain, urus urusanmu sendiri, dan tetap sibuk dalam arti fokus bekerja melakukan pekerjaan sendiri. Pada masa-masa awal kekristenan, ketika seseorang bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, seringkali muncul protes publik yang mengakibatkan penganiayaan yang disertai dengan penindasan. Ya, orang-orang tersebut dianiaya. Paulus menyebutkan beberapa kali dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika bahwa orang-orang percaya telah menderita karena iman mereka. Namun iman tersebut tidak boleh dilepaskan, tetap harus dipelihara sekalipun menderita. Paulus menasihati agar mereka tetap menjalani hidup dengan tenang, fokus pada urusan mereka sendiri, dan tetap bekerja untuk menghasilkan penghasilan sendiri sehingga mereka tidak mengganggu ketenangan orang lain. Ya, kita tetap berdoa untuk mereka yang dianiaya. Ya, kita tetap berdoa dan berpuasa untuk para misionari, tapi bukan berarti kita harus berhenti bekerja. Dengan sikap rendah hati, dengan menundukkan kepala dalam arti selalu bersikap hormat terhadap siapapun, maka mereka akan dapat menghindari permusuhan, menghindari permasalahan dengan orang lain, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang tenang. Rasul Petrus memberikan nasihat yang sama baiknya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Sikap menjauhi permusuhan dan masalah dengan keinginan untuk senantiasa hidup berdamai dengan sesama tanpa mencampuri urusan orang lain akan menghasilkan ketenangan jiwa tanpa perlu khawatir bahwa kita telah membuat permusuhan yang dapat mencelakakan diri kita sendiri. Paulus memberitahu Timotius dalam 1 Timotius 2 yang kedua dan keempat untuk berdoa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Dan yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perilaku saleh kita secara langsung mempengaruhi kesaksian kita dan kemampuan kita untuk bersaksi dan secara efektif menuntun orang kepada Kristus. Tindakan kita itu berbicara jauh lebih kencang daripada perkataan kita. Memang seperti itu. Jadi orang melihat apa yang kita lakukan dari perbuatan kita, bukan apa yang kita katakan. Nah, kita perlu berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan. Orang-orang yang mengalami masalah dalam keluarga, kita perlu doakan sekalipun kita tidak mencampuri secara fisik masuk ke dalam ranah pertengkaran mereka. Kita dapat mendoakan mereka supaya hati nurani mereka dicelikkan. Dan saat mereka meminta bantuan kita, memintakan hikmat dari kita atas pemerintahan mereka, kita bukan lagi disebut mencampuri, tapi mereka meminta kita dapat masuk ke ranah itu untuk memberikan insight yang berasal daripada Alkitab, bukan pendapat pribadi. Diperlukan disiplin yang dikembangkan melalui kedewasaan rohani untuk menjalani hidup yang tenang. Kita harus berusaha keras untuk mengendalikan respons emosional dan impulsif yang memicu pertengkaran dan menjauhkan diri dari perilaku yang suka bertengkar dengan orang lain. Matius 5
Matius 5 ayat yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Yesus mengajarkan seperti itu. Karena apa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi bukan orang yang suka cari ribut di sana sini. Kitab suci memuji sikap tenang dan percaya diri. Kitab Amsal memperingatkan, Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantan mulai. Perbantan diibaratkan seperti membuka jalan air, membuka bendungan. Air itu melimpah. Dan kemudian apa yang akan terjadi? Banjir di sana sini. Damnya kalau hancur bagaimana? Memulai pertengkaran itu, berkelahi itu dibutuhkan hanya satu orang saja. Tapi siapa yang akan menghentikan pertengkaran itu? Siapa yang akan menghentikan perkelahian tersebut? Dia yang memulai, dia harus menghentikan. Jadi jangan mulai istilahnya. Berdamai itu jalan yang terbaik. Karena pertengkaran itu pada unsurnya, saya benar, kamu salah. Itu aja unsurnya. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita waktu kita salah, admit. Pada waktu kita benar, diam-diam aja. Gua benar, lu yang salah. Itu cari ribut. So simple is that. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, sebab tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amsal 23. Dia ikuti emosinya. Ingat nggak segitiga yang saya ajarkan itu? Kiri bawah, emosi. Kanan bawah dari satu segitiga, tindakan. Tanda panahnya bolak-balik. Dan puncak segitiga, pikiran. Tanda panah bolak-balik. Mengapa saya marah? Kalau perasaan ini diikutin, saya pukul. Saya tendang anjing. Saya tabrak dinding, dan sebagainya. Tapi waktu kita mengetahui mengapa aku marah, karena orang itu mengatakan kata-kata yang menghina. Waktu kita berpikir, orang ini tidak mengerti mengapa ia melakukan itu persis seperti yang Yesus katakan. Pertanyaannya, apakah kita memberikan power kepada dia untuk mengontrol perasaan kita dan kita bertindak dengan memukul dia? Memukul pun tidak menghasilkan penyelesaian dari sebuah masalah. Waktu saya interview orang yang melakukan itu, mereka menjawab, yang penting hati saya puas. Ya, sekarang kamu harus jaga punggung kamu juga untuk tidak dibalaskan. Ya, itu dia, pastor. Setelah saya pukul dia, saya mesti hati-hati supaya saya jangan dipukul juga dari belakang. Ya, hidup kamu nggak tenang. Itu bukan solusi. Kamu create another problem. Why? Di dalam hal ini. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantan. Demikian ditegaskan oleh Amsal 15 ayat ke-18. Back off. Orang dalam keadaan marah inginnya ribut. Alkitab menganjurkan hiduplah dengan tenang. Mind your own business. Kehidupan rumah tangga orang percaya dapat menjadi kesaksian bagi orang lain yang melihatnya. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 1-4 mendorong para istri untuk mengenakan diri mereka. Para istri, kenakan dirimu, kata Alkitab, dengan perhiasan yang tidak pernah akan pudar dan binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Itu yang dikatakan Alkitab. Sikap seperti ini akan dapat menenangkan banyak orang tanpa berkata-kata. Karena tindakan yang saleh berbicara jauh lebih kuat dari segala macam bentuk perkataan, sekalipun perkataan tersebut dirancang indah hanya untuk pencitraan, sekalipun manis terdengar di telinga. Itu penting. Yesus dalam Yohanes ini
bagian yang lain, dari sisi yang lain. Ini direct ini. Yesus sendiri yang menegur orang kepo. Ya. Lihat dalam Yohanes 21 ayat 19. Yohanes 21 ayat 19. Ini Yesus loh yang menegur. John 21 verse 19. Baru saja Yesus menubuatkan bagaimana Petrus akan meninggal. Dan kemudian berkata kepada Petrus, ikutlah aku, follow me. Dan kemudian apa yang Petrus lakukan dalam Yohanes 21 ayat 21. Ini apa yang Petrus lakukan. John 21. Jadi dalam Yohanes 21, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Maksudnya, apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Jawaban Yesus dalam Yohanes 21 ayat 22, ini jawaban Yesus ya, dengarkan baik-baik. Ini Yesus yang berkata ya, bukan saya. Jikalau aku Yesus menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Wow, ini Yesus yang bilang ya, bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Wow, mind your own business, Peter. As of you, follow me. It's none of your business, Peter. Follow me. Ini bukan saya yang bilang ya, ini Yesus yang bilang itu. Jangan kepo. Itu jelas. Sekali lagi, jikalau aku menghendaki supaya ia, Yohanes, tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Fokus pada apa yang aku tugaskan padamu untuk dilakukan. Tuhan Yesus menghentikan Petrus untuk mencampuri sesuatu yang bukan urusannya dengan mengatakan, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Perintah Yesus adalah fokus pada tugasmu, yaitu panggilan pelayananmu. Fokus pada apa yang engkau harus kerjakan. Dan jangan suka campuri urusan orang lain. Dengan perkataan lain, jangan suka kepo. Ini Yesus loh yang menegur. Di dunia yang penuh gejolak tempat kita tinggal, kedamaian Allah adalah konsep yang menarik. Jika kita ingin menjadi saksi Kristus yang menarik, yang dapat mempengaruhi orang-orang yang tidak percaya untuk melihat kemuliaan Allah dan datang kepadanya dengan iman, kita harus menjalankan hidup yang tenang sebagai tujuan hidup kita. Artinya jangan campuri urusan orang lain. Kita harus menghindari keributan yang dapat mengganggu kehidupan orang lain. Kita harus menjauhi kebiasaan untuk berdebat dan menyombongkan diri. Tetapi sebaliknya bekerja keras dan bersikap rendah hati. Tidak menonjolkan diri. Baik di gereja, di antara sesama orang percaya, maupun di antara orang yang tidak percaya, di mana kita hidup di dunia ini. Petrus mencoba mencampuri urusan Yohanes kan? Sama-sama rasul kan? Sama-sama murid kan? Sama-sama tinggal bareng kan? Sama-sama hidup bersama dengan Yesus untuk 3,5 tahun lamanya kan? Engkau telah menubuatkan aku akan mati dengan cara yang begini. Jadi dia ini gimana? Gimana dia? Mind your own business, kata Yesus. Jangan campuri urusan orang lain. Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, what is it to you? Apa urusannya denganmu? Engkau ikut aku. Engkau kerjakan bagianmu. Jangan campur urusan orang lain. Kesimpulannya seperti ini. Jika kita fokus pada apa yang kita lakukan dan sibuk mengurus urusan kita sendiri, maka kita tidak akan memiliki waktu untuk mencampuri urusan orang lain yang dapat menimbulkan kegaduhan. Tuhan Yesus dalam Yohanes 21 ayat 22 yang barusan kita baca bersama-sama menghentikan Petrus untuk mencampuri sesuatu yang bukan urusannya tentang Yohanes Rasul Yohanes, the beloved disciple of Jesus Christ. Jadi Yesus menghentikan Petrus untuk mencampuri sesuatu yang bukan urusannya dan memerintahkan Petrus untuk fokus pada panggilan pelayanannya. Sebagaimana kita mengingini orang lain menghormati privasi kita, kita pun wajib menghormati privasi orang lain.
Dengan demikian, kita akan hidup dengan tenang, penuh kedamaian, karena masing-masing kita saling menghormati privasi masing-masing. Orang lain yang memperhatikan pola hidup kita seperti ini akan tertarik kepada keyakinan dan iman kita, sehingga mereka pun dapat diselamatkan dan nama Tuhan ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Engkau, Roh Kudus, terus berbicara kepada kami. Bantu kami sehingga kami bukan menjadi pendengar yang pasif, tapi secara proaktif dan aktif menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita selebar-lebarnya, terima berkat Tuhan. Katakan amin saat engkau menerima berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan menyebabkan engkau naik, tidak turun. Tuhan memberkati engkau saat engkau masuk. Tuhan memberkati engkau saat engkau keluar. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kandunganmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat yang berasal daripada Allah, yang menuntun kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Damai sejahtera dari Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Tetap kerjakan, lakukan bagian kita, jauhi diri kita daripada mencampuri urusan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.